Saya. Sudah, Prof. Sudah ya, baik. Saya izin stop video saya supaya lebih fokus di materi yang saya berikan. Oke, sip. Coba saya mau matikannya. More option, oke. Oke, done. Oke, sepertinya saya belum nemu tombol. Oke, kita terus saja ya, lanjut ya. Alright, yang akan saya sampaikan di sini adalah mengenai cyber warfare, medan perang geopolitik global. Kita punya waktu sampai dengan 2030. Nah, model saya menyampaikan materi ini adalah interaktif. Jadi ketika nanti di dalam perjalanan ada materi yang saya sampaikan dari teman-teman ingin bertanya, dengan senang hati silakan angkat tangan, nanti diatur oleh moderator. Nama saya Arwin, nama lengkapnya ada di sini semua. Pangkat saya Marskal Pertama TNI. Ya kalau di Angkatan Laut, equalnya Laksamana Pertama, di Angkatan Darat itu Brigadir Jenderal ya. Jadi bintang 1 ada lambang di sini sebelah kiri atas. Dan saat ini saya menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf Angkatan Udara. Ini adalah lengkap saya ya, dengan gelar saya lengkap. Anyway, di sini ada link untuk beberapa tautan di mana teman-teman dapat melihat ya, dapat melihat profil saya, baik itu di LinkedIn, saya mempunyai grup riset namanya Cognitive Artificial Intelligence Research Group di Scopus, karena saya juga dosen, Google Scholar di Sinta, ResearchGate, dan juga saya salah seorang expert di sebuah organisasi di Singapura, dan juga di Indonesia Artificial Intelligence Society, serta ada yang lainnya nanti akan saya sampaikan. Inilah passion saya ada di sini semua. Oke. Nah, kegiatan saya yang lainnya, jadi saya sampaikan, saya direktur dari Cognitive AI Research Group, kemudian saya salah satu pendiri dari Indonesia Artificial Intelligence Society. Ini adalah komunitas AI pertama di Indonesia. Saat ini saya juga menjabat sebagai salah seorang dewan pembina di IAIS. Mungkin teman-teman ada yang dengar ya. Kemudian saya juga expert panel member dan juga senior technical advisor di Indonesia Cyber Security Forum. Mungkin teman-teman juga tahu tentang ICSF. Kemudian AI dan Cyber Security Expert di Center for Threat Excellence Singapura. Ini salah satu organisasi besar di Singapura yang memberikan konsultasi tidak hanya AI dan cyber security, tapi yang berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan ekonomi, geoekonomi dan sebagainya. Saya juga membantu salah satu industri pertahanan swasta nasional, PT Saribari, sebagai AI dan cyber security advisor. Kalau dari namanya Saribari seperti perusahaan ikan ya. Nanti silakan kalian searching sendiri ya di internet apa produk dari PT Saribari. Saya juga adjunct profesor di Universitas Patompo di Sulawesi Selatan, dan senior advisor Hackpoint. Saya baru saja diminta oleh Mas Andreas Yokom, di CEO Hackpoint, untuk menjadi senior advisor di Hackpoint. Kemudian saya juga baru saja diangkat sebagai Executive Chairman di Akademi Kecerdasan Buatan Indonesia atau AKBI. Ini sebagian aktivitas saya ya. Perjalanan saya di bidang AI, cyber security, dan pertahanan ada di sini semua. Saya nggak akan ceritakan. Intinya saya berhubungan dengan istilah tanda kutip bermain dengan AI itu sejak tahun 94. Jadi sudah 32 tahun saya berkecimpung di dunia artificial intelligence, dan cukup banyak yang sudah saya sumbangkan untuk negara ini, serta saya kaitkan dengan cyber security dan juga dengan
bidang-bidang pertahanan, karena bidang saya adalah pertahanan dan militer. Nah, saya mendapat kesempatan untuk menyusun dokumen nasional, strategi nasional kecerdasan artifisial, dan baru saja ini saya menyelesaikan buku putih peta jalan kecerdasan artifisial nasional yang rencananya akan dituangkan ke dalam bentuk peraturan presiden. Tahun 2021 hingga 2023 saya mendapatkan hibah dari 3 angkatan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, US Navy, US Army, dan US Air Force, untuk membangun satu model baru di kecerdasan artifisial. Dan alhamdulillah saya satu-satunya orang Indonesia yang mendapatkan grant ini hingga saat ini. Belum ada lagi yang lainnya kecuali saya, alhamdulillah. Kemudian saya juga membangun banyak aplikasi di bidang pertahanan yang mengkombinasikan AI, cyber security, dan pertahanan. Alright, disclaimer, mengapa perlu disclaimer? Karena ada beberapa materi yang saya ambil dari sumber terbuka, dan materi tersebut menjadi copyright mereka, dan segala bentuk apresiasi itu kembali kepada mereka semua. Oke, apa sih yang akan kita diskusikan malam ini? Materi ini saya kombinasikan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya, mohon maaf kalau saya kombinasikan. Pertama, memang agar membiasakan kita dengan bahasa Inggris, karena itu merupakan bahasa internasional yang telah digunakan di seluruh dunia. Ya, walaupun bahasa Indonesia pun telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu bahasa internasional. Di part pertama, saya akan bicara tentang today's dynamic, dinamika saat ini terjadi di dunia ini yang dikaitkan dengan new politik dan cyber dynamic on some part of the world, ya. Memang tidak semuanya, tetapi itu berdampak pada seluruh dunia. Kemudian di bagian kedua, saya tidak akan membahas secara detail, namun saya akan memberikan pandangan saya apa itu cyber security dan apa itu cyber warfare, serta keterkaitan di antara kedua terminologi tersebut. Lalu di bagian ketiga, ini bagian kuncinya, bagian inti yang akan kita bahas bersama tentang geopolitics and cyber warfare. Lalu apa impact geopolitik pada cyber dynamic dan juga sebaliknya. Yang terakhir, takeaway, apa yang bisa kita peroleh dari apa yang kita diskusikan malam ini. Ya. Kita masuk di part yang pertama tentang today's dynamic. Nah, saya hanya ambil sebagian. Mengapa dinamika saat ini yang cukup asik, ya? Asik itu sebenarnya tidak dimulai tahun ini, sebenarnya sudah terjadi berapa tahun sebelumnya, dan itu startingnya di tahun 2007 kalau kita bicara tentang adanya cyber warfare, ya, dan dikaitkan dengan geopolitik. Namun kita harus tarik kembali, namanya cyber itu apa, ya? Cyber tidak ada terjemahannya di dalam bahasa Indonesia, hanya cyber, tapi cyber sendiri itu adalah suatu entity yang tidak dapat disentuh secara fisik, tapi dia ada. Itu adalah cyber. Tapi bukan ghost, ya, bukan hantu. Kalau hantu kadang muncul, tapi kalau cyber nggak kelihatan beneran, ya. Nah, startnya, mengapa ada cyber? Karena ada sistem komputer, karena ada jaringan komputer. Nah, mengapa ada jaringan komputer? Mengapa ada komputer itu sendiri? Kita flashback lagi ke belakang di tahun 47. Nah, sebelum tahun 47, komputer ukurannya sangat besar dan karena mereka menggunakan vacuum tube atau tabung-tabung vakum yang
instalasi sedemikian rupa sehingga dia mampu melakukan komputasi berdasarkan dari input atau masukan-masukan yang diberikan oleh manusia. Kalau kita bicara komputer, itu sudah ada sejak zaman manusia di bumi ini, komputer sudah ada, walaupun bentuknya tidak elektronik. Ketika seseorang melakukan komputasi dan dibantu oleh lingkungan sekitarnya, entah dia menggunakan batu, menggunakan daun dan sebagainya, itu satu cara untuk melakukan perhitungan ya secara teknologi pada masa itu. Nah, di akhir tahun 1900-an ketika ada revolusi industri, dibangunlah yang pertama industri yang pertama dibangunlah komputer yang sangat besar. Itu ada ENIAC, kemudian EDVAC dan seterusnya. Bahkan harddisknya pun itu sebesar kulkas, walaupun hanya 2 megabyte atau 1 megabyte, ya itu udah sebesar kulkas itu. Karena di tahun 98 saya pernah menangani simulator pesawat tempur A4 Skyhawk dan Hawk 200, Hawk MK53. Simulator ini mempunyai hard disk hanya 80 megabyte, tetapi ukurannya sebesar meja tulis, ya meja tulis, sehingga untuk membawa hard disk ini membutuhkan 4 orang. Itu bisa dibayangkan ya, 80 megabyte sebesar meja belajar kita, anak-anak kita itu, ya, yang punya kaki itu, ya itu sebesar itu. Dan dulu namanya apa ya, sampai lupa itu ya. Kan ada CD-ROM, flash disk, dulu namanya floppy disk ya ya. Jadi floppy disk itu ukurannya sebesar piringan hitam. Dan itu pun kapasitasnya hanya sedikit, sekitar 512 atau 256 kilobyte, dikit sekali. Alright, kembali ke transistor ya. Nah, ditemukan transistor oleh 3 serangkai, John Barden, Walter Brattain, William Shockley, itu ada suatu leap, ya, technological leap, lompatan teknologi yang menjadikan vakum tube ini, tabung-tabung hampa yang sangat besar untuk menggunakan komputer, diperkecil ukurannya, ya, karena mekanisme kerja di tabung hampa digantikan oleh transistor yang lebih sederhana, lebih kecil ukurannya, mudah dibawa kemana-mana, sehingga komputer menjadi semakin kecil. Ya. Kemudian 10 tahun kemudian ditemukanlah namanya integrated circuit, itu IC. Kalau teman-teman pernah melihat komputer dibuka ya, isi ya, di situ di dalam di situ ada um, benda kotak warna hitam ya, banyak kakinya, itu disebut dengan integrated circuit. Nah, bila di tahun 47 ya, di tahun 47 itu dia transistor masih bentuknya sangat kasar dan cukup besar, maka dengan adanya teknologi integrated circuit, transistor yang besar dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi seukuran sekian mikron, ya, sehingga dalam satu buah IC atau chip itu dapat berisi sekian banyak transistor. Dan transistor saat ini sudah menggunakan teknologi nano atau 10⁻⁹ ukurannya, lebih kecil dari ukuran rambut manusia, lebih kecil, sehingga di dalam satu buah IC bisa berisi hingga sekian miliar transistor, sehingga menjadikan proses komputasi itu menjadi jauh lebih cepat di saat ini. Ya. Nah, dengan temukannya IC oleh Jack Gilbert dan Robert Noyce, maka itu mendorong adanya perangkat elektronika modern, tidak hanya komputer, yang nanti berkembang juga menjadi telepon yang diletakkan di meja ya, telepon zaman dulu kan jadi itu, kemudian berkembang menjadi cellphone dan seterusnya. Nah, perkembangan berikutnya ya, pada waktu itu komputer belum terkoneksi,
masih stand alone. Si A mengerjakan di sana, si B mengerjakan di sini. Kalau misalnya ingin bertukar data, tinggal dia copy di floppy disk, langsung dipertukarkan. Nah, itu hanya seperti itu. Jadi, itu sangat memakan waktu dan menguras cukup energi, apalagi bila jaraknya sangat berjauhan ya. Nah, di tahun 69, ARPA, ARPA itu Advanced Research Project Agency, sebelum dia diakuisisi oleh Department of Defense menjadi DARPA. Nah, ARPA mengembangkan satu metode komunikasi antar komputer yang disebut dengan ARPANET. Dengan uji coba 3 buah perguruan tinggi di Amerika Serikat, ya, di Amerika Serikat. Ya. Dan itu berhasil, lalu ARPANET ini diturunkan spesifikasinya dan digunakan untuk kepentingan non-militer. Sedangkan yang versi militer tetap dia mempunyai level proteksi yang jauh lebih tinggi. Nah, nanti kalau kita ada sempat waktu, kita cerita tentang Cybernet dan Mipernet. Itu yang keunikan jaringan komputer yang dibangun oleh Amerika Serikat untuk melindungi jaringan komputernya. Nah, dengan terhubungnya satu komputer lain yang baru di satu negara pada waktu itu, kemudian dikembangkan lagi ke Eropa, ke Asia, dan seterusnya. Sehingga terbentuklah jaringan komputer antara satu titik dengan titik lainnya, antara satu negara dan lainnya, antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, sehingga tidak ada batas, ya, tidak ada batas negara, tidak ada batas waktu, anyone di any place can work together, ya. Ya, kita di sini malam, di sana siang, mungkin di sana subuh, tetapi saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Itulah awal adanya internet. Nah, disitulah kemudian karena tidak ada batas waktu dan batas lokasi, maka dunia cyber ini berdampak besar pada geopolitik, gitu. Right? Nah, tahun 88 telepon ditemukan dengan jenis telepon genggam ini oleh si Martin Cooper dari Motorola. Nah, kemudian si telepon dikoneksikan dalam jaringan internet. Nah, pada waktu itu juga dikembangkan namanya TCP/IP, Transmission Control Protocol, dan Internet Protocol. Ya, karena internet protokol sangat diperlukan, karena itulah yang nanti menjadi alamat, ya, alamat dari setiap orang yang menggunakan perangkat berbasis komputer, agar dapat saling berkomunikasi, saling bertukar data, dan seterusnya, ya, sekarang sudah kita lakukan saat ini. Nah, perkembangan internet sangat pesat, bahkan IP address itu dikembangkan sampai dengan pangkat sekian, sehingga kalau dihitung sampai dengan penduduk di bulan pun bisa mendapatkan IP address. Nah, internet, ya, atau bukan internet ya, tapi cyber. Kalau saya menyebutnya cyberspace, ruang cyber. Ruang cyber itu dibentuk karena adanya koneksi antar komputer, ya, terbentuk. Jadi ruang cyber itu sangat sederhana bentuknya. Cukup 2 komputer, kalian hubungkan menggunakan kabel atau menggunakan wireless connection, terbentuklah sebuah ruang cyber. Nah, ruang cyber atau cyberspace ini itu adalah dual use. Apa yang disebut dengan dual use? Dia dapat digunakan untuk kepentingan non-militer dan digunakan untuk kepentingan militer. Nah, itu namanya dual use, ya. Jadi internet itu adalah dual use teknologi. Cyberspace itu adalah dual use entity, dual use means, dual use vehicle, ya. Jadi sarana yang bersifat dual use dapat digunakan untuk kepentingan militer maupun untuk kepentingan non militer. Bahasa kerennya, bahasa kerennya, ya. Jadi apapun teknologi yang ada saat ini itu adalah bagikan sebuah thin layer, lapisan sangat tipis. Bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk kejahatan.
tergantung dari niat seseorang menggunakan teknologi tersebut. Nah, sayangnya tahun 2007 ya ada yang iseng nih bikin worm, namanya Morris worm yang di spread melalui internet. Sebenarnya dia nggak niat jahat, tapi dia hanya ingin menguji. Ini kalau misalnya si bom ini saya kirim kan lewat jaringan internet, kira-kira apa dampaknya pada jaringan komputer itu? Karena pada masa orang belum paham ya, belum paham nih kalau ada seperti ini saya harus ngapain. Ya Morris worm nggak otomatis berhasil lah tersebar di internet dengan mudah. Tapi yang harus kita apresiasi ide orang si Pak Morris ini bikin worm lalu menyebarkannya lewat internet. Idenya di situ sebenarnya. Nah, inilah kemudian menjadi fondasi dibentuknya Computer Emergency Response Team ya. Jadi mengapa ada CERT? Tujuannya adalah untuk memproteksi sistem komputer, jaringan komputer, individual komputer di suatu institusi, suatu organisasi, whatever nama organisasinya ya. Oke. Nah, itu tahun 98. Kemudian tahun 2007, 88 tuh ya. Nah, setelah sekian tahun, berapa tahun tuh ya, dari 88 ke 2007, sekitar 27 tahun kemudian ya. 19 tahun kemudian ya. 19 tahun kemudian, ada satu peristiwa di Estonia. Nah, kan kita ingat tahun 1991 terjadi namanya Glasnost Perestroika, sehingga USSR, United States Soviet Republic itu dia terpecah menjadi banyak negara baru, di antaranya Estonia, Georgia, Kazakhstan, Belarusia, apalagi ya itu ya Azerbaijan dan seterusnya ya, itu terpisah menjadi banyak negara. Nah, ada sebagian historical things yang tertinggal di Estonia, dilakukan sesuatu oleh pemerintah Estonia yang menjadikan pemerintah Rusia tidak berkenan, sehingga melalui aktor yang disupport oleh pemerintah Rusia, mereka melakukan cyber attack kepada negara Estonia yang menyebabkan layanan publik pemerintah kepada masyarakatnya terhenti kurang lebih 22 hari. Coba dibayangkan ya, kita imajinasikan 22 hari tidak bisa ngambil uang, ya, gas mati, air mati, tidak ada listrik, tidak bisa komunikasi, apa yang kalian lakukan? Generasi muda sekarang lebih memilih membeli pulsa untuk medsos daripada makan di warung, cari makan. Bisa dibayangkan ketika kita menghadapi seperti itu, apa yang kita lakukan? 22 hari pemerintah Estonia tidak mampu memberikan layanan publik karena semua sistem yang berbasis komputer mati. Ya. Nah, disitulah kemudian muncullah pembentukan Tallinn Manual yang diinisiasi oleh NATO. Nah, Tallinn Manual ini berisi SOP, cerita, regulasi, whatever itu yang intinya bagaimana untuk menghadapi serangan cyber. Nah, tidak berhenti 2007, 2008 Rusia melakukan serangan kepada Georgia, tetangga sebelah juga, dan melakukan coordinated military cyber attack. Tidak hanya melalui cyber, tapi juga menggerakkan operasi militer ke negara Georgia, mengajukan coordinated military cyber attack. Lalu lanjut lagi ya, tahun 2009 ke Kazakhstan dengan cara yang sama, dengan melakukan state cyber attack menggunakan state sponsor actor. Jadi tahun 2007 serangan cyber dari Rusia kepada Estonia dianggap sebagai cyber warfare pertama di dunia. Kenapa warfare? Kenapa itu sebagai perang? Karena antar negara. Itu kuncinya di situ. Oke. Alright. Berikutnya,
sebenarnya antara 2009 sampai 2014 itu banyak peristiwa yang lain-lain, tapi tidak terlalu banyak diungkap ya. Saya tidak membahas masalah attack ke bank, attack kepada insurans, saya nggak cerita ke arah sana ya, karena itu hanya sebagian kecil dari elemen di satu negara. Ya. Nah, sebelum ada rusuh Ukraine konflik di tahun 2022, sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2014. Ya, 2014 Rusia sudah melakukan cyber attack kepada Ukraine. Ya, dengan puncaknya adalah full scale attack tahun 2022 yang dikemas dalam bentuk Special Military Operation atau operasi militer khusus. Mengapa dikatakan khusus? Karena Rusia mengatakan bahwa mereka melindungi warga negara Rusia yang tinggal di Ukraina, ya, yang tinggal di beberapa wilayah Ukraina, disebut dengan Special Military Operation, bukan war. Jadi tidak ada deklarasi perang, tetapi deklarasinya Special Military Operation. Walaupun pada akhirnya yang tampak di luar adalah perang antar dua negara. Nah, pada full scale attack ini, Rusia melakukan pelumpuhan pada sistem satelit, telekomunikasi, finansial, energi, dan bahkan jaringan berita mereka. Ya, jaringan berita itu penting. Jaringan berita sangat penting untuk melakukan operasi psikologi. Nah, kemudian 2025 antara India Pakistan, actually meskipun kita hanya melihat tanda kutip ya, adalah perang di udara, actually tidak ada namanya dogfight. Dogfight itu adalah pertempuran antara dua pesawat atau satu lawan dua, satu lawan satu, atau dua lawan dua, whatever itu ya. Intinya mereka berhadapan face to face. Namun pada konflik antara India dan Pakistan itu tidak pernah terjadi. Masing-masing pesawat tempur berada di wilayah teritorial negaranya masing-masing. Mengapa ada pesawat India yang dikatakan tertembak? Ya, itu adalah bagian dari sebuah impact, sebuah dampak dari sebuah kegiatan operasi militer. Nah, yang lagi asik nih 2026 ini ya, antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Nah, di situ sangat lengkap, tidak hanya full skill military attack, tapi juga ada cyber space operation-nya, ditambah ada AI yang memperkuat operasi militer, ditambah operasi psikologi atau psychological operation. Oke. Mas Andreas, bila ada yang ingin bertanya, tolong disampaikan ya. Siap, Prof. Itu di chat sudah ada yang bertanya sih. Jadi ada yang bertanya, izin Bapak, bagaimana sebuah negara mendefinisikan mempertahankan kedaulatan di internet mengingat tidak adanya batasan yang jelas dalam dunia internet? Mungkin bisa dijawab, Prof. Oke, terima kasih pertanyaannya. Internet menjadikan lokasi tidak artinya. Tidak hanya lokasi, tapi waktu pun juga tidak ada artinya, ya, tidak. Jadi itu sudah merombak geografi dunia ini menjadi sebuah tempat yang sama karena kita dapat saling bekerja sama, dapat berkomunikasi, walaupun waktunya berbeda, tetapi pada saat yang bersamaan. Oke. Bagaimana cara kita menjaga kedaulatan internet? Nah, pertanyaan saya sederhana kan, internet siapa yang membuat pertama kali? Siapa yang walaupun ada ITU, ada apalagi itu ya yang membuat regulasi tentang internet ya. Dan kita harus ingat yang membuat IP address siapa? Amerika Serikat. Jadi sebenarnya yang memiliki kedaulatan internet itu hanya Amerika Serikat. Sedangkan negara lain hanya sebagai user, sebagai pengguna. Ya. Lalu bagaimana menjaga ruang cyber kita? Itu adalah sebuah tantangan ya, tantangan. Kita harus bersepakat ruang cyber kita ini seperti apa.
Di ruang cyber, sebenarnya apa yang paling penting? Informasi dan data. Data yang sifatnya rahasia atau classified. Maka kedaulatan internet ini, ya, kita harus melihat pada apa yang ditransmisikan, dipertukarkan melalui internet ini. Internet itu hanya means, hanya cara, hanya bridge, jembatan yang menghubungkan. Maka supaya kita punya kedaulatan, kita harus menjaga data kita tidak dengan mudah ditransmisikan melalui internet. Data yang dalam pandangan kita merupakan rahasia kita. Itu ya. Jadi kedaulatan internet hanya satu negara yang punya kedaulatan, hanya Amerika Serikat karena dia yang buat. Nah, Cina pernah sedang punya inisiasi untuk membuat kedaulatan, yaitu dengan mengubah tanda di IP address tidak dengan titik tapi dengan koma. Namun itu mungkin hanya berjalan di negaranya. Nah, kalau kita ingin punya seperti itu dalam internet, kita harus mendesain sendiri internet sendiri. Mungkin bukan pakai titik, mungkin pakai titik 2, titik koma, whatever lah, terserah. Nanti ketika terkoneksi dengan internet yang sifatnya global, kita mempunyai layer yang menjaga internet kita sendiri. Jadi internet di negara kita buat lokal, ya, ada lapis yang menjadi lapisan penyangga antara lokal internet dengan global internet. Itu pandangan saya. Kita teruskan. Ada lagi yang lainnya, Mas Andreas? Belum ada saat ini, Prof. Oke, kita teruskan ya. Mari kita lihat. Kalau kita melihat dunia saat ini dengan perkembangan sangat cepat, bahwa negara manapun dalam hubungan antar negara, hubungan internasional, itu ada mereka sangat tergantung pada interplay. Interplay itu saling mempengaruhi di antara semua geo. Ya. Kalau kita melihat bumi sebagai sebuah gambaran kita hidup adalah geo. Kita punya namanya ilmu geografi. Ya. Kita melihat itu ilmu bumi. Bagaimana kita melihat bumi. Namun dalam bumi ini diisi oleh banyak orang, diisi oleh banyak negara yang saling berinteraksi karena masing-masing memiliki kepentingan bersama. Ya. Maka geografi ini, ya, ketika dijalankan dari dalam hubungan internasional, maka di situ akan ada muncul namanya politik, ekonomi, lingkungan, teknologi, sosial, budaya, dan militer. Ada geopolitik, ada geoekonomi, ada geoenvironment, geoteknologi, geososial, geoculture, dan bahkan geomiliteri kita tarik menjadi geostrategi. Mari kita lihat apa itu cybersecurity dan cyberwar. Nah, ini definisi cyberspace. Ya, ada beberapa definisi, namun saya ambil dari definisi US Military Dictionary. Jadi kok di sini cyberspace, ya cyberspace itu adalah a global domain, satu domain global di dalam lingkungan informasi. Mengapa disebut lingkungan informasi? Karena dia dibentuk oleh koneksi antar komputer, dikuasai oleh jaringan komputer yang merupakan bagian dari teknologi informasi, ya. Dan dia terdiri dari jaringan yang interdependen, saling ketergantungan, ya. Dan di situ ada infrastruktur teknologi informasi, diantaranya adalah telekomunikasi, kemudian internet, komputer sistem, embedded processor, dan controllers. Jadi dalam domain global ini ya berisi infrastruktur yang mensupport terbentuknya ruang cyber. Harus ada internet, harus ada infrastruktur jaringan telekomunikasi, ada sistem komputer, ada modem, dan ada juga controller. Right? Oke, nanti pertanyaan akan saya jawab setelah 2 slide lagi ya. Alright,
Mari kita lihat apa itu cyber security. Saya tidak akan cerita semuanya, tapi lihatlah yang saya beri warna kuning saja. Practice of defending to protect organization, individual, or network, kemudian practice of protecting people, system, and data, kemudian protect critical system, etc., defending the services, practice of protecting system, and etc. Esennya apa cyber security ini? Action, satu tindakan untuk mempertahankan, untuk melindungi, ya, sebuah action. Action dalam bentuk apa? Macam-macam, bisa dalam bentuk best practices, dia membuat SOP, kemudian mau ke tutorial, workshop, pembelajaran, dan seterusnya. Dan cyber security berkaitan dengan technological attack, serangan yang berbasis teknologi. Dan tidak mungkin namanya serangan cyber menggunakan dukun. Tidak mungkin ya, kecuali dukunnya pakai komputer. Lain cerita. Okay. Lalu apa yang diserang? Digital asset. Ingat ya, semua hal yang didigitalkan itu menjadi aset yang rawan untuk diambil, sehingga harus diproteksi. Digital asset tidak hanya sistem komputernya atau cellphone kalian, tapi juga something yang ada di dalamnya, data, informasi, whatever apa di situ. Ya. Kemudian berkaitan dengan proteksi sistem dan non-sistem. Apa saya katakan non-sistem? Proteksi tidak akan berjalan, ya, namanya menjaga aset digital tidak akan berjalan bila hanya teknologinya saja. Tetap hanya sistem saja, tapi juga orangnya, organisasinya itu juga harus diberikan literasi. Oke, right. Berikutnya, nah, Prof, mari kita izin, lihat. Prof. Oh ya, Ada yang mau bertanya dari Raja Akbar Maulana, angkat tangan, silakan. Oh ya, oke, silakan. Silakan, Mas Raja. Iya, terima kasih Bapak Marsikal Arwin. Saya ingin bertanya mengenai cyber warfare ini dalam kaitannya dengan MIF atau Minimum Essential Force. Selama ini cyber warfare ini atau pertahanan cyber ini perkembangannya seperti apa ya di dalam Minimum Essential Force Indonesia ini? Perkembangan baik dari infrastrukturnya atau dari segi SDM-nya atau apanya, seperti apa ya di MIF? Terima kasih. Alright, terima kasih atas pertanyaannya ya. MEF tidak secara spesifik membahas mengenai ranah cyber ya, karena MEF lebih pada membangun postur pertahanan negara. Ya. Postur itu terdiri atas kekuatan, berapa jumlah alutsista yang disiapkan, kemudian penggelaran dia dideploy di mana saja, ya. Kemudian yang kekuatan dan kemampuan apa dari alutsista yang dibutuhkan untuk menjaga negara ini. Alright. Nah, namun di tahun awal 2020-an, 2021 ya, saya ikut menyusun 3 dokumen negara di pertahanan negara. Itu ada postur, ada doktrin dan strategi, dan kita sudah memasukkan elemen cyber di situ. Kemudian 2021 saya ikut juga dalam menyusun dokumen tentang asymmetric warfare dan urban warfare. Di situ ada yang disebut dengan cyber. Nah, saya tarik ke belakang 2013 ketika saya menjadi dosen di Universitas Pertahanan. Nah, saya memberikan materi tentang cyber security. Ini satu bentuk pembekalan kepada para pegawai negara, TNI, Polri, dan PNS pada waktu itu, untuk memahami tentang cyber dan pentingnya cyber security ini untuk kemudian pertahanan negara. Actually, untuk SDM sudah disiapkan sejak 10 tahun lebih yang lalu ya, sudah disiapkan. Dan kemudian Kemhan membentuk namanya Pusat Cyber, Pusat Pertahanan Cyber. Lalu kemudian di Angkatan membentuk satuan cyber, termasuk di darat, laut, dan udara membentuk satuan cyber masing-masing. Nah itu mereka mempunyai domain masing-masing di
pada domain mana mereka melakukan pertahanan. Jadi secara spesifik tidak dituangkan secara langsung, tetapi itu dilaksanakan karena cyber ini menjadi something yang urgent. Saya ingat pada tahun 2013 di satu event di camp Hansa sampaikan bahwa cyber attack. Nah, sama ini kita kan paham cyber security ya. Kalau security kan keamanan tuh. Cyber attack yang dia mengarah kepada elemen strategis negara itu akan berdampak pada namanya cyber war. Nah, itulah kemudian itu menjadi pandangan perlunya untuk mempersiapkan komponen di bidang perang cyber. Begitu, Mas Raja ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Marsekal. Jadi dalam konteks perkembangannya saat ini memang tidak dituangkan secara eksplisit dalam MIF, cuma resource-nya ya, human resource-nya tadi ada gitu ya. Ya, jadi tetap meskipun tidak secara langsung, tetapi itu diimplementasikan. Oh, baik. Jadi kan sifatnya dinamis ya, dinamis ketika dibutuhkan segera dilakukan penyesuaian. Karena kalau regulasi lama jadinya. Oh, baik. Terima Paham ya? kasih. Oke. Iya, ya. paham. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Izin Prof, ada yang nanya lagi dari Muhammad Izin. Silakan. Selamat malam, Prof. Ya, Saya mau malam. izin bertanya mengenai tentang sedikit nih, Prof, draft penggunaan ruang udara atau wilayah Indonesia yang akan digunakan oleh militer Amerika untuk menyerang Iran. Kalau misalkan jika draft tersebut disetujui, bukankah itu menjadi ancaman bagi kedaulatan NKRI dan membahayakan posisi Indonesia di dunia internasional? Contohnya kasus ini, Prof, kasus pangkalan udara milik Inggris di Siprus yang digunakan oleh militer AS untuk menyerang Iran. Setelah itu Iran membalas dengan menembakkan rudalnya ke pangkalan Inggris yang di Siprus. Itu secara nggak langsung juga membahayakan dan mengancam kedaulatan Siprus. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan. Nanti kita jawab nanti ya, karena kita masih membahas tentang cyber ya. Baik, Prof. Itu nanti, oke. Iya, Makasih. baik, Prof. Oke, lainnya masih ada? Lalu ada di chat si Prof ada yang bertanya dari Muhammad Hilmi. Izin bertanya Bapak, bagaimana dengan data kita yang sudah tersimpan di sosial media seperti Instagram atau Facebook, atau bahkan data diri yang sudah dikenal di Google, dan bagaimana dengan Facebook yang membuka data secara open source, apakah ada jaminan akan keamanan data tersebut? Begitu Prof, tanggapannya. Silakan Prof. Terima kasih. Data yang sudah masuk dalam dunia cyber sangat kecil kemungkinan bisa kita tarik kembali ya. Ya sudah kita pasrahkan saja. Ya. Sudah yang sekarang kita belajar ya, lesson learn. Tidak lagi tanda kutip ya, mengumbar data-data kita, misalnya foto keluarga, foto istri, foto anak, foto orang tua ya. Dulu ketika awal Facebook diperkenalkan, saya sudah ingatkan beberapa teman-teman saya, hati-hati lo ya, kamu jangan upload fotomu gitu ya, yang sifatnya itu bisa membawa ke arah kriminal. Kalau yang sifatnya untuk sifatnya publik ya, kebijakan seperti ini itu that's fine lah ya, karena itu untuk kepentingan promosi. Tapi yang sifatnya itu berhubungan dengan internal diri kita, keluarga kita, semaksimal mungkin jangan lagi kita sebar melalui atau kita distribusikan melalui internet, apapun itu alasannya. Oke. Orang yang teruskan ya, tadi kita bicara cyber security, kita cyber warfare. Apa? Mengapa disebut dengan war? Ya? War itu hanya terjadi, pasti ada militernya di situ ya. Kalau di sini ya, cyber warfare, action by nation state. Nah, nation state itu artinya negara bangsa. Ya. Untuk melakukan penetrasi kepada komputer atau jaringan komputer negara yang lain. Negara lain itu ya. Dengan tujuan menyebabkan kerusakan atau disruption, penggangguan. Okay? Atau dia sebuah campaign, ya, satu kampanye serangan cyber yang diluncurkan oleh sebuah entity
terhadap negara dan society-nya. Entity ini bisa macam-macam, bisa state actor, bisa sponsor, state sponsor actor, bisa non-state actor. Jadi bisa aktor negara, bisa aktor bukan negara, atau aktor yang disponsori oleh negara. Okay? Jadi ketika berkaitan dengan sebuah negara, itu disebut dengan cyber warfare. Mari kita lihat perbedaan keduanya. Lihat saja warna kuning, jadi kita cepat jalannya ya. Security itu konteksnya kita tahu satpam ya, satpam kan menjaga keamanan ya. Jadi security itu konteksnya itu adalah public practice untuk mengamankan, untuk menjaga ya. Dan dia melakukan proteksi digital terhadap serangan digital. Dan attackernya mostly itu adalah non-state actor, mostly itu ya, mostly. Bukan berarti tidak ada state actor. Case di Estonia, case di Kazakhstan itu adalah state sponsor actor. Ketika ketangkap, negara nggak akan mengakui bahwa itu adalah atas perintah negara, gitu ya. Kemudian proteksinya sebagian besar dilakukan oleh institusi, ya, oleh negara maupun oleh non-state actor. Objektifnya mostly ekonomis, faktor ekonomi atau untuk show off, untuk pamer ya. Gue bisa loh, bisa ngehack tempat lu ya, secara untuk pamer lah gitu. Bagaimana dengan cyber warfare? War konteksnya military acts, tindakan militer. Apakah itu stand alone, hanya militer sendiri, ya, dengan plus kemampuan cyber operation-nya, atau terkoordinasi bersama aktor lain yang dia berdayakan, misalnya tim hacker ya, contoh seperti itu. Kemudian yang di-attack adalah negara lain, ya, bukan organisasi, bukan komunitas, bukan seseorang, tetapi pada negara lain. Attack dan aktornya pasti selalu state actor, mostly ya, walaupun nanti ada non-state atau state sponsor, tapi tetap dibaliknya adalah state. Okay? Objektifnya itu taking over, mengambil alih jaringan komputer, atau setidaknya melumpuhkan, ya, melumpuhkan sistem komputer, jaringan komputer di negara yang diserang. Oke, next, mari kita lihat geopolitik and cyber warfare. Nah, apa itu geopolitik? Kita lihat ya, sebelah kiri itu ada gambar dunia, ini geografi yang dibuat menjadi mendatar, itu kelebihan. Oke, mendatar, seharusnya bulat, tapi mendatar. Di sini ada kelompok negara di Amerika Utara dan Selatan, di Afrika dan Eropa sebelah timur, kemudian ini Eropa Barat dan Asia Barat, lalu ada Asia Selatan dan Indonesia dan Australia ya, di daerah Asia Pasifik, Selatan dan Pasifik. Ini adalah geografi yang kemudian interaksi antara negara ini menjadi namanya geopolitik. Kita lihat yang warna oranye saja, itu adalah sebuah praktis ya. Dia membangun kebijakan negara berdasarkan pada faktor geografi ya, yang mempengaruhi hubungan internasional antar negara ya. Nah, yang kita lihat paling di bawah di sini adalah interplay. Interplay itu adalah saling mempengaruhi antara geografi, lokasi di mana negara itu berada, kemudian kekuatan negara itu, kemampuan politiknya, dan hubungan internasionalnya. Ya, ini adalah geopolitik. Ilmunya itu adalah ini. Nah, mari kita lihat lagi melalui gambar berikut ini. Relasi antara geopolitik, strategi, dan cyber warfare. Irisan antara geopolitik dan strategi, dia menjadi geostrategi. Dengan membangun strategi, dihadapkan dengan kondisi geografi. Indonesia, negara yang menurut survei mempunyai 17.000 pulau. Kalau tidak percaya silakan hitung sendiri ya. Kemudian 70% lautan, 30% itu daratan, 100% udara. Apa yang harus dilakukan oleh Indonesia
membangun strategi untuk membangun Indonesia dan juga menjaga negara ini, menjaga kedaulatan negara ini dihadapkan pada negara-negara di sekitarnya, terutama negara ASEAN, negara Australia dan New Zealand, dan negara di Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh, serta di atasnya lagi ada Korea, Jepang, Rusia, Cina, Mongolia. Ya. Bagaimana cara membangunnya? Lebih jauh lagi ke Eropa, jauh lagi ke Amerika Serikat dan Amerika Selatan dan Kanada di atasnya. Okay. Kemudian, irisan antara strategi dengan cyber warfare adalah strategic cyber warfare. Mengapa strategic cyber warfare? Perang cyber dengan target-target yang sifatnya strategis, yang mampu melumpuhkan negara yang diserang. Kemudian, irisan antara geopolitik dan cyber warfare adalah geo-cyber warfare. Bagaimana membangun strategi cyber operation dihadapkan dengan kondisi geografi dan kondisi politik. Keren ya? Ya. Keren. Betul lagi ya, nanti ada pertanyaan silakan. Oke, apa itu geocyber warfare? Geocyber warfare itu satu action, ya, satu action yang melibatkan negara bangsa menggunakan digital attacks untuk menargetkan infrastruktur kritikal dari musuh, military sistemnya dan ekonominya untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Dia merupakan extension dari geopolitical conflict, extension dari konflik politik. Geopolitik adalah war, perang ya, oke? Perang itu perpanjangan dari politik sebenarnya. Tanpa ada keputusan politik tidak akan pernah terjadi perang. Oke? Kemudian tujuannya untuk menyebabkan kerusakan secara ekonomi, kepanikan di publik dan kegagalan command and control. Inilah yang coba dilakukan oleh mereka, Israel terhadap Iran. Nanti kita lihat di sana. Kemudian triple, melumpuhkan layanan pemerintahan termasuk sistem militer dan network. Contoh sudah terjadi di Estonia, Georgia, Kazakhstan, Ukraina, ya, triple, melumpuhkan layanan pemerintah kepada masyarakat. Alright, mari kita lihat apa sebenarnya cyber warfare dari konteks militer. Cyber warfare itu perang, tapi dalam teknis pelaksanaannya adalah cyberspace operation. Operasi ruang cyber yang dilaksanakan oleh militer. Apa definisinya? Employment of cyberspace capabilities, kemampuan cyberspace ya, dengan tujuan utama untuk achieve military objective, untuk mencapai tujuan dari operasi militer itu, baik di dalam ya, yang berefek di dalam maupun melalui ruang cyber. Atau dia juga adalah kemampuan cyberspace, yaitu device, komputer program, teknik, whatever itu semuanya, yang didesain untuk memberikan efek melalui ruang cyber. Contohnya apa? Efek melalui ruang cyber. Oh, kita hack sistem komputer pesawat tempurnya malfunction, pesawatnya jatuh. Nah, itu adalah efek through cyberspace. Seperti itu. Jadi, cyberspace operation pada dasarnya adalah military operation, dapat dilaksanakan anytime tergantung pada keputusan politik. Kemudian saat yang diserang, information, dan critical dan strategic target. Alright, oke, sebelum masuk ke case study, ada pertanyaan silakan Mas Andreas. Iya Prof, ada pertanyaan ini cukup banyak ya di chat. Cuman mungkin saya bacain satu ya. Izin Prof, melihat eskalasi pada timeline serangan cyber konvensional menuju AI-based attack dan psycho ops saat ini, bagaimana doktrin pertahanan siber nasional kita harus beradaptasi untuk menghadapi ancaman perang kognitif yang semakin asimetris? Silakan Prof, tanggapannya. Actually ya, perang kognitif itu sudah terjadi jauh sejak zaman dahulu pun ketika sudah ada negara, perang kognitif sudah terjadi. Ya, sudah terjadi itu. Nah, kognitif itulah bagaimana kita mempengaruhi musuh kita supaya mengikuti kemauan kita. Itu sebenarnya. Nah, kalau kalian pernah belajar tentang
siklus pengambilan keputusan, observe, orient, decide, dan act yang diciptakan oleh John Boyd pada Perang Vietnam, intinya dari OD ini adalah bagaimana kita masuk ke dalam pikirannya lawan. Lawan kita mau kemana ya? Mari kita tuntut dia ngikuti apa yang kita mau. Itulah cognitive warfare. Kalian atau kita terlalu sering melihat Instagram, jangan sebut merek ya. Melihat medsos ya, whatever itu judulnya ya, medsos yang dibuat negara manapun lah, whatever itu ya. Kita kecanduan di situ, lalu mengubah pola pikir kita, menjadikan kita mengikuti apa yang diinginkan berita dalam medsos, itu adalah contoh dari cognitive warfare, ya, cognitive attack sebenarnya. Kalau kita bicara cognitive warfare, itu perang. Artinya bagaimana negara di sana berupaya mengubah cara pikir penduduk Indonesia, mengikuti kemauannya mereka, sehingga apa yang mereka ingin akan diberikan. Nah, saya akan berikan contoh, kalian sudah bisa lihat sendiri secara nyata ya, di realita yang sedang kita hadapi saat ini ya. Di masa lalu, kognitif attack itu adalah terjadi ketika ada ingat orang Jepang itu, Laksamana Maeda, ya, Laksamana Maeda, dia dengan senang hati memberikan ruang di rumahnya bagi para pejuang Indonesia untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Itu, ya, itu contoh cognitive attack, sehingga dia tergerak dari pikirannya, tergerak hatinya, lalu dia memberikan fasilitasi untuk kemerdekaan Indonesia. Itu contoh dari cognitive attack. Ya, alright, itu. Oke, next silakan. Ya, ada lagi Prof. Izin bertanya Prof, era di mana AI based attack semakin dominan, otomatisasi pertahanan siber juga pasti akan semakin canggih. Bagaimana Bapak memproyeksikan masa depan lulusan sistem keamanan informasi? Peran analitis dan teknis manusia pada akhirnya akan tereduksi dan tergantikan oleh AI, atau justru peran manusia akan berevolusi ke arah yang tidak bisa diotomatisasi oleh mesin? Silakan tanggapannya Prof. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya di manapun saya memberikan materi ya. Whatever itu acaranya, Pak, webinar atau di kelas kuliah, harus saya garis bawah di sini ya. AI tidak akan pernah menggantikan manusia. Tidak ada satupun entitas buatan manusia mampu menggantikan ciptaan Tuhan. Terus pegang. Ya. Justru kita harus menggunakan AI untuk memudahkan pekerjaan kita. Bukan AI yang menggantikan kita menyelesaikan pekerjaan kita. Ya. Jadi, jangan dibalik logiknya. Ya. Dulu orang-orang di masa lalu itu ya, ketika mereka berkumpul ngobrol-ngobrol di tahun 56 di Dartmouth, itu ada si Turing, kemudian McCarthy dan teman-temannya, dia ngobrol, dan itu sebenarnya tidak akan menggantikan manusia. Adalah bagaimana sebagai teknik untuk menirukan kecerdasan manusia ke dalam mesin. Apa itu kecerdasan? Kita harus menyadari manusia mempunyai 8 kecerdasan. Di antara 8 itu ada kecerdasan logik dan matematik, ada kecerdasan spasial, ya. Itulah sebagian kecerdasan yang dibantu oleh AI. Kalau kita harus mengolah data sangat banyak, otak kita tidak akan mampu. Memang otak kita berisi 60 miliar lebih sel saraf yang berjalan secara paralel, tapi tidak akan mampu untuk melakukan komputasi data yang sangat banyak. Kalau komputer gampang, tinggal masukkan data, selama dia prosesornya high performance dengan parallel computation, selesai, cepat, tidak sampai sekian detik selesai. Itu yang membedakan sebenarnya. Ya. Jadi manusia tidak akan pernah tergantikan AI, justru AI harus mengikuti manusia, apa yang diinginkan manusia.
membantu manusia meringankan pekerjaan yang itu membebani load otak kita, mengurangi kognitif load. Oke, jawaban saya. Oke, lanjut. Ada lagi nih Prof, Mas, banyak banget sih. Cuman ini ya saya singkat ya. Jika terjadi perpecahan internet global atau SP, bagaimana strategi redundansi kita agar layanan tetap berjalan di wilayah yang terisolasi? Silakan tanggapannya Prof. Sederhana. Kita kan punya satelit ya. Ada BRISAT dan juga Palapa whatever itu ya. Ya kita utik-utik dikit lah satelit itu supaya ya bisa memberikan layanan terhadap ISP yang internet yang terputus itu. Nggak ada masalah sebenarnya ya. Intinya adalah bagaimana kita, ini terutama kalian generasi muda ya, ayo kita bangun something untuk negara ini. Apalagi negara kita ini kan sekian banyak pulau-pulaunya ya, yang terbentang di ujung timur sampai barat, ujung utara sampai selatan, dan itu sangat membutuhkan something new mengenai internet like communication. Jadi jangan khawatir, tidak ada masalah. Kita budayakannya sudah ada. Oke, lanjut. Silakan. Siap, lanjut ya Prof ya. Ini relate ke pertanyaan sebelumnya. Izin bertanya Pak, di negara Cina mesin pencari Google diblokir di sana. Apakah hal ini tersebut antisipasi cyber warfare ya? Dan apakah hal yang dilakukan oleh Cina bisa juga diaplikasikan di Indonesia Pak? Terima kasih. Mungkin bukan bisa ya, tapi mau atau tidak ya Prof? Itu satu bentuk kedaulatan internet. Jadi yang ditanyakan oleh yang awal tadi ya, itu satu contoh di kedaulatan internet. Kita pakai medsos buatan negara sana masuk ke negara Cina tidak bisa berfungsi, harus menggunakan jaringan mereka menggunakan Beidou ya. Ketika GPS dimatikan, mereka punya Beidou, Rusia punya GLONASS, Eropa punya Galileo. Itu namanya kedaulatan ya, itu namanya kedaulatan. Bisa tidak Indonesia? Sangat bisa ya. Tadi sudah dijawab oleh Andreas ya, mau apa tidak? Oke, lanjut. Lanjut ya Prof ya. Oke, sebelum itu saya mau meneruskan nih tentang warren favoring ya. Ini menarik ini, menarik. Ini cerita, kita kan cerita tentang warfare ya, warfare. Ada satu teknik di operasi militer itu menggunakan namanya warren favoring. Mau disebut dengan favoring. Ada 5 lingkaran yang harus satu persatu dikuasai sebelum kita bisa mencapai titik yang paling utama, leadership. Karena inti dari sebuah negara itu adalah di leadership-nya. Ya, kalau kita anggap bahwa negara sebagai sebuah sistem atau enemy itu sebuah sistem, enemy itu state ya, as a system, itu kita lagi dengan tubuh kita ini di mana pusatnya? Di otak kita. Kalau otaknya kita matikan, maka fungsi tubuh kita nggak akan ada yang jalan, actuatornya nggak jalan, ya, kemudian sensornya berhenti, itu. Maka kalau dalam konsepnya Warren Favoring, dia melihat bahwa negara yang dianggap sebagai musuh dia sebagai sebuah sistem, di mana sistem itu ada 5 elemen yang penting. Ada namanya di sini ada yang keluar adalah field military, lalu population, infrastructure, organic essence, dan leadership. Ya, saya tidak akan cerita banyak di sini. Ini kuliah 1 semester ya. Anyway, tapi untuk kalian semua. Alright, kita teruskan di sini. Oke. Lalu bagaimana cara untuk menaklukkan lawan ya, melakukan musuh kita itu? Nah, di dalam Warren Favoring ini digunakan untuk menundukkan ya betul, GLONASS itu punya Rusia, betul. Mungkin kalau saya sebut maaf ya, GLONASS punya Rusia, itu betul. Alright, jadi kembali ya bahwa setiap enemy, setiap target selalu punya namanya COG, Center of Gravity atau pusat kekuatan. Kalau kita bicara di manusia, di manakah COG kita? COG manusia ada di otaknya.
Kalau otak dimatikan, maka lain tidak akan berfungsi, mati. Ya, itulah center of gravity dari manusia. Kalau satu negara, center of gravity-nya mana? Ya tergantung apa yang akan kita serang. Kalau yang diserang itu adalah yang terluar, fielded military, berarti apa center of gravity-nya? Tentunya salah satunya leadership dari pasukan militer itu, komandannya. Kalau komandannya dieliminasi, maka otomatis chain command-nya akan terputus. Ya, itu contohnya. Kalau populasi, apa sebenarnya gratisnya? Ya tinggal melakukan tinggal menyebarkan informasi yang mempengaruhi kognitif. Kita lakukan cognitive attack pada publik. Maka yang diserang itu adalah COG-nya adalah pola pikirnya. Oke. Nah, COG itu dapat dalam setiap ring dapat di-attack hanya satu layer atau dua layer. Itu dalam konsep yang berlaku pada saat itu. Ya. Jadi World Fabric ini digunakan oleh Amerika dan koalisinya untuk menaklukkan Irak. Ya, dia step by step dia taklukkan bagian per bagian dari serangan militer, kemudian populasinya, lalu masuk pada infrastruktur, lalu ke essential organic, baru dia menangkap Saddam Hussein. Lalu apa fastest way untuk bisa menaklukkan semua ring? Dengan menggunakan cyber attack, ya. Karena COG itulah source of power, ya, yang menyediakan kekuatan moral kepada masyarakat, pasukan, dan semua elemen yang ada di negara itu. Mengapa Iran itu masih kuat sampai sekarang? Karena center of gravity dia adalah masyarakatnya, bukan di leadership-nya. Kami ini bisa dibunuh, tetapi rakyat tidak bisa. Itulah yang disebut dengan center of gravity. Nah, dalam konteks cyber warfare, nah yang melakukan parallel attack adalah cyber operation. Karena semua ring ini di cover dalam ruang cyber, apalagi ketika semua terkoneksi oleh sebuah jaringan seperti internet. Satu-satunya cara untuk bisa melakukan serangan secara paralel adalah menggunakan serangan cyber. Alright, kita teruskan. Mari kita lihat use case di Iran ya. Ini gambarnya keren ya. Keren nih. Kita lihat ya, militaris, population, infrastructure, military leadership. Jadi dalam konteks konflik di Timur Tengah, yang dilakukan oleh Amerika dan Israel adalah melakukan coordinated military kinetics and geocyberspace operation. Jadi operasi kinetik dengan membom lokasi militer, ya, yang dihancurkan kan adalah sarang-sarangnya rudal dan UAV-nya dan drone-nya Iran, ya, kinetik ditambah dengan cyberspace operation, dia mematikan komunikasi, melakukan pengacakan informasi, mematikan chain of command dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk memparalize, melumpuhkan leadership dan command and control, memutus command and control. Kemudian menyebabkan kepanikan pada publik supaya mereka memberontak kepada rejim yang berkuasa, ya, dan juga tentunya melumpuhkan militer, markas-markas militer beserta alutsistanya, ya. Itu teori dari mereka, ya, teorinya dengan menggunakan Warden dengan melakukan parallel attack ke semua elemen. Tujuannya membuat panik. Memang dia berhasil untuk membunuh Khamenei, ya, serta National Security Council-nya juga mati, nggak setelah meninggal juga waktu itu. Komandan IRGC juga mati juga di situ. Tetapi apa yang terjadi? Teori ini tidak berhasil diaplikasikan di Iran karena COG sangat berbeda dengan teorinya Warden itu. Oke. Alright, kita teruskan. Oke, lalu bagaimana dengan adanya AI di situ? Nah, mari kita lihat, ya. Apa fungsi AI? Nah, yang perkuatan AI untuk cyber warfare. Pertama adalah AI bisa dimanfaatkan untuk mengumpulkan intelijen
data informasi dengan memanfaatkan intelligent multi-agent system dan juga sensor-sensor lainnya yang mereka beroperasi secara otonomus, secara mandiri menggunakan teknologi AI. Kemudian setelah kita mendapat data intelijen, lalu dibangunlah geostrategi, ya, mendevice, ya, menyusun rencana untuk serangan strategik terhadap target-target yang sifatnya strategis, termasuk melalui cyberspace. Ya, setelah semua tertata, rencana baru laksanakanlah strategic cyberspace operation. Itu dalam bentuk offense maupun defense disiapkan. Lalu yang keempat, lakukan coordinated military operation yang dibantu oleh sistem AI. Ini adalah parallel attack, ya, kinetics plus cyber space. Alright, berikutnya adalah ini yang menarik, ini yang terbaru, ya. Nah, ini saya dapat kiriman dari adik kelas saya, murid saya yang sekarang sedang sekolah di Australia. Saya sedang ikut juga malam ini, hadir di sini. Oke. Kita sapa dulu, namanya Mas Bayu. Ya, dia mahasiswa saya dulu. Bimbingan saya sejak dari Taruna sampai dapat gelar S1. Nah, kita lihat di sini ada 4 yang saya lihat di sini. Ini sudah saya analisa ketika tahun lalu saya sekolah di Jerman, ya, tentang Gospel, Lavender, kalau Anthropic Cloud dan Palantir itu hal yang baru, ya, itu hal yang baru, ya, baru. Sedangkan Gospel, Lavender sudah lama, ya, karena ya saya hanya prihatin saja bahwa dari tools AI ini digunakan untuk human targeting, ya, whatever itu reasonnya memang digunakan oleh negara Israel untuk melakukan human targeting. Walaupun itu dibantah oleh mereka, yaitu hak untuk melakukan bantahan, ya. Namun beberapa informasi yang ada yang di ruang terbuka menyampaikan hal seperti itu. Nah, di sini ada kelihatan, ya, mappingnya, ini ada mapping di sini, penggunaan Gospel, kemudian ini Palantir masih baru nih. Nah, mengenai cloud ini dia mempunyai guardrail, dia mempunyai safety guard. Dia tidak mau si Anthropic ini, si pembuat cloud, tidak menginginkan si cloud ini dijadikan Lethal Autonomous Weapon System atau LAWS, termasuk untuk mass surveillance. Oleh karena itu kontrak dengan Department of War langsung diganti oleh Palantir. Palantir masuk, ya, dia ternyata juga melakukan hal sama, ya, mirip-mirip lah, namanya bisnis, ya. Jadi perang itu actually itu is a matter of business, ya. Alright. Oke, sebelum kita masuk takeaway, ada pertanyaan? Silakan, Ada Mas Prof Andreas. dari itu. Oh, ada yang angkat tangan. Silakan Mas Hadi. Oke, silakan. Ya, izin Prof. Saya tertarik tadi yang terkait pembahasan sejenis street actor, ya, Prof. Yang di luar sana kan untuk negara-negara maju itu mereka dari negara membiayai para praktisi atau spesialis pentester untuk melakukan serangan terhadap negara lain, gitu, ya. Seperti contohnya APT Gang, kemudian ada Lazarus gitu yang korut. Itu di Indonesia sendiri seperti apa, ya, untuk yang misal negara memfasilitasi hal itu, gitu, untuk masalah militer, gitu, Prof. Oke. Sebenarnya begini, ya, negara tidak pernah memberikan fasilitasi seperti itu. Karena bila ketahuan, itu sudah act of war, itu sudah pernyataan perang. Tidak pernah. Jadi tidak pernah ada negara akan yang menyampaikan bahwa saya sebagai pemerintah memberikan izin atau memfasilitasi tim unit saya untuk melakukan cyber attack pada sistem komputer negara lain. Tidak pernah seperti itu, ya, tidak pernah. Dan itu nggak pernah terjadi karena itu sudah pernyataan perang terhadap negara lain. Nah, kalau mereka ada tindakan seperti itu namanya adalah inisiatif pribadi, ya. Inisiatif pribadi. Artinya begini. Jangan sampai Anda ketahuan memasuki rumahnya orang lain.
dan keluar dengan selamat dari sana tanpa ketahuan. Intinya itu ya, Mas Adi ya. Iya, siap. Kebetulan saya juga sehari-hari bekerja di bidang pentester sih Pak. Jadi tadi tertarik yang pembahasan yang itu sih, yang terkait di luar sana itu berarti jenisnya itu seperti komunitas gitu ya Pak ya, mereka ya, bukan yang langsung dibiayai pemerintahnya gitu. Dibiayai atau tidak, kita nggak pernah tahu ya, kita nggak pernah tahu. Oh iya, siap. Contoh sederhana itu adalah ketika Rusia menyerang Estonia. Tadi saya ceritakan tahun 2007 ya. Itu sederhana karena Estonia memindahkan sebuah patung monumen patung yang dihormati oleh Rusia ke tempat lain. Nah, itu menjadi satu bentuk kekecewaan. Nah, negara Rusia, pemerintah tidak secara langsung mengatakan itu saya, tetapi yang bekerja orang lain, tetapi itu dibiayai oleh negara. Begitu. Tapi itu ya paham ya? Iya Pak, ya. Oke. Ya wes. Oke, lanjut. Ada lagi nih Prof yang angkat tangan dari Imui, silakan. Silakan. Yuk. Selamat malam, Prof. Izin bertanya. Sebenarnya saya sudah ada di chat juga. Tertarik dengan act of war-nya. Bagaimana jika serangan dilakukan oleh autonomous system dan negara mendefinisikan act of war-nya bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke. Begini. Kita harus ingat ya, dalam hukum internasional, perang itu akan terjadi ketika ada deklarasi perang. Itu aturan yang di negara mana seperti itu. Oke, saya akan perang sama kamu. Contoh adalah antara Rusia dan Ukraina, walaupun dikatakan bukan perang, tapi Rusia dengan tegas menyatakan saya melaksanakan special military operation. Itu clear ya. Oke. Nah, problemnya kalau kita bermain di ruang cyber, ya, kita sangat sulit untuk bisa men-trace back sumber dari serangan. Apalagi ketika mereka menggunakan proxy yang sekian banyak ya, berputar sana, putar kemari, akhirnya kembali ke tempat yang sama lagi. Itu sangat sulit untuk menyatakan bahwa ini dari negara X. Karena bisa saja itu proxy yang menyerang X, tapi yang dijadikan scapegoat adalah negara Y. Nah, begitu Imu ya. Tidak mudah melakukan trace back itu. Dan kalau toh berhasil itu hanya sekian persen, sangat kecil sekali. Itu ya. Baik, Pak. Berarti tetap uncertainty ya, Pak? Uncertain. Oke, lanjut. Lanjut, ada lagi Prof dari Natasha. Silakan, Natasha. Ya, izin bertanya, Prof. Apakah penggunaan AI dalam keamanan cyber lebih banyak menjadi solusi atau justru menambah resiko baru, Prof? Tadi saya sampaikan di awal mengenai dual use teknologi ya. Dual use means AI adalah dual use teknologi yang dapat digunakan untuk kebaikan, dapat digunakan juga untuk kejahatan. Dengan AI kita bisa membangun satu metode cyber attack yang sophisticated. Contohnya Anthropic Mythos. Dia sangat sukses masuk dalam satu jaringan komputer, satu organisasi, dan keluar dari organisasi itu tidak ketahuan sama sekali. Dan dia mengumumkannya di internet, wih saya udah masuk di sini loh, berhasil loh, dan kamu nggak tahu saya ada di situ. Nah itu ya. Di sisi lain kita juga bisa membangun satu metode AI untuk mengantisipasi attack yang by AI ini. Ini sebenarnya antara telur dan ayam ya. Siapa yang lebih cepat nih? Ya, siapa yang lebih cepat nih? Ya, sama seperti polisi dengan maling lah ya. Ini pintar-pintaran nih otak-otakan ya. Kalau lihat itu film-film yang berhubungan dengan heist kan, ya, bank heist atau perampokan bank itu kan pintar-pintaran antara polisinya dengan si perampok bank itu sebenarnya. Jadi itu ya tadi siapa Mbak Natasha ya? Oke, Prof. Jadi bisa jadi balance ya kan, Prof?
Ya, of course kita. Jadi itu kan dual use teknologi. Tergantung pada Anda akan menggunakannya for good or for bad. Oke? Oke, terima kasih banyak, Prof. Sama-sama. Oke, lanjut. Lanjut Muhammad Alif, silakan. Baik, izin bertanya Prof. Silakan. Mengacu pada pemaparan Bapak tadi mengenai AI strength cyber warfare, khususnya pada otomasi, targeting menggunakan AI seperti Gospel atau Lavender, serta operasi cyber yang menyasar infrastruktur sivil di dalam konsep Warden Five Rings, timbul dilema hukum dan etika yang besar. Nah, menilik hal ini, Prof, seberapa mendesak kebutuhan institusi kita seperti TNI terhadap talenta hibrida, yakni personil yang tidak hanya piawai secara teknis dalam sistem keamanan informasi atau cyber security, tetapi juga memiliki fondasi ilmu hukum yang kuat untuk merumuskan rules of engagement dan memastikan legalitas penindakan cyber kita tidak melanggar, Prof, dari hukum nasional maupun hukum internasional, Prof. Itu saya, Prof, dari saya. Sekian. Oke, ya, terima kasih nih Mas Alif atas pandangannya ya. Pada satu artikel yang saya baca tentang Lethal Autonomous Weapon System yang di dalam pandangan beberapa ahli ini adalah sangat berbahaya dalam perang. Dan sudah terjadi sekarang ya penggunaan Gospel, Lavender, Palantir, whatever lah namanya itu ya. Namanya itu ya. Nah, hingga saat ini itu hukum internasional humaniter belum mengatur hal ini. Nanti kalau Alif bisa baca paper saya yang diterbitkan oleh George Marshall Center, itu bulan September atau Oktober saya lupa, itu ada tentang AI dan dalam military operation. Nanti silakan dibaca, itu pandangan saya mengenai kaitan dengan pertanyaan Alif tadi. Oke? Oke, baik Prof. Terima kasih. Sama. Oke, lanjut silakan kayaknya. Saat ini belum ada yang raise hand lagi, mungkin dari chat ya Prof ya saya bacakan. Oke, ya. Yep. Oke. Pak, apakah AI buatan militer Amerika dikemas menjadi bisnis swasta dan disebar ke negara-negara lain yang menggunakan jasanya? Ketika AI bisnis swasta sudah terinstal di negara-negara lain, maka dapat terjadi pengambil alihan kedaulatan siber negara secara langsung. Bagaimana tanggapannya, Prof? Sangat possible. Yang sederhana adalah ketika kita membeli perangkat elektronika, whatever ya, yang bukan dari negara sendiri, apakah kita yakin di dalamnya tidak ada komponen hardware atau software yang melakukan self-reporting kepada pembuatnya? Nah, itu yang menjadi concern, ya. Media sosial yang kita gunakan sehari-hari, ya, sehari-hari, yang whatever dibuat oleh negara barat atau negara timur, negara manapun semua, ya, mereka di bawah supervisi badan intelijen negara masing-masing. Itu yang harus kita harus pahami, ya. Memang dia tidak akan memonitor kalau kita bukan orang penting. Kalau kita orang penting, dia akan melakukan monitoring apa yang kita lakukan, yang kita berkomunikasi, kita mengakses apa dan seterusnya, itu akan selalu dipantau. Itu ya jawaban saya. Siap, Prof. Lanjut ya, Prof ya. Ini ada dari Arif Hassani. Permisi bertanya, Prof. Ada 2 poin. Pertama, mengingat bahwa cyber warfare berlaku di dunia maya dan tidak terpantau secara fisik, memiliki kemungkinan untuk ditutup-tutupi atau tidak terlihat. Apakah sudah ada serangan kepada cyberspace Indonesia yang sudah terpantau dan dilakukan oleh adversarial state actor, dan apabila ada, bagaimana mendeklarasi perangnya? Yang kedua, melengkapi pertanyaan sebelumnya mengenai MFA,
terkait postur pertahanan, seperti apa postur ancaman dan postur penyerangan negara Republik Indonesia. Mohon tanggapannya, Prof. Oke. Yang pertanyaan pertama, makasih pertanyaannya Mas Arif. Nah, instansi negara yang memantau ini di masa lalu namanya IDCRT. IDCRT sudah dilikuidasi dan menjadi bagian dari BSSN saat ini. Jadi melakukan monitoring ya, itu BSSN. Ya. Kalau itu berkaitan dengan non military, bahkan military pun juga dibantu oleh BSSN. Nah, terkait dengan serangan cyber yang berdampak pada negara, tadi sampai sudah saya jawab di pertanyaan sebelumnya bahwa serangan cyber itu kita tidak pernah tahu kapan terjadi, dan ketika itu terjadi, apakah kita tahu ya? Apakah kita tahu itu serangan negara atau bukan negara? Nah, ini yang karena kita belum mampu melakukan traceable seperti ini, maka apapun yang terjadi yang memasuki ruang cyber kita dianggap itu adalah possibly bukan ancaman terhadap kedaulatan negara. Ya, nomor satu itu. Yang kedua mengenai apa tadi, Mas Andreas? Yang kedua tadi? Yang kedua terkait mengenai MEF. Oh, MEF, oke. Ya, postur pertahanan ancaman dan postur penyerangan negara Republik Indonesia. Ya, negara kita adalah negara million friends, zero enemy. Jadi memang negara kita ini negara bersahabat, sehingga kecil kemungkinan negara kita punya musuh. Ya. Sehingga postur pertahanan negara kita adalah postur pertahanan yang defensif aktif, ya. Artinya ketika ada serangan ya kita siap untuk menghadapi serangan itu. Sifatnya defensif ya, bukan ofensif seperti negara-negara besar yang mampu memproyeksikan pasukan militernya ke banyak penjuru, ke banyak tempat dunia. Itu jawaban saya. Oke, lanjut. Ada Reinhans, Pak Arief, silakan. Selamat malam, Prof. Arwin. Selamat malam. Maaf, Prof. Pertanyaan kedua saya itu menyangkut pengetahuan negara terhadap postur ancaman dan postur penyerangan. Maksudnya postur dari negara lain? Kemampuan kita sebagai negara Indonesia. Dengan apakah kita memiliki pengetahuan terhadap postur ancaman dari possibly adversarial, dan juga apakah kita memiliki postur penyerangan? Ya, tadi saya sampaikan bahwa strategi pertahanan negara kita adalah defensi aktif ya, defensi aktif. Kita mengetahui postur negara lain, karena itu menjadi dasar bagi penghitungan postur pertahanan negara kita. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini dengan memperkuat alutsista itu bagian dari menghitung postur pertahanan adversary dihadapkan pada postur pertahanan negara kita. Begitu Pak Gari. Baik, terima kasih Prof. Sama-sama. Oke, lanjut. Lanjut, ada lagi dari Mas Farhan, silakan. Baik, terima kasih Pak Andreas Yokom. Izin Prof. Arwin, saya tanya, apakah penggunaan AI untuk human targeting dan decision support di militer membuka ruang bagi false COG atau COG, misalnya salah menentukan target utama karena bias data atau algoritma, dan dalam konteks AI driven kinetic plus cyber attack, apakah ada kode etik militer yang cukup kuat untuk mencegah eskalasi ke perang otomatis seperti AI to AI warfare, di mana manusia hampir di luar loop? Itu saja, terima kasih. Oke. Human targeting sangat possible, ya, salah. Nah, karena AI dia harus belajar dulu, ya, belajar
dan dia belajar berdasarkan data yang diberikan. Nah, ketika data yang diberikan itu ada bias atau datanya itu diracuni, maka model AI yang dibentuk menjadi tidak seperti yang diharapkan. Ya, sangat possible untuk terjadi kesalahan targeting. Oleh karena itu, human targeting itu sebuah kalau itu untuk kebaikan, misalnya untuk mencari mereka yang tidak kriminal, kesesuaian, tapi bukan untuk dibunuh ya, tapi untuk di locate dia ada di mana berdasarkan dari ciri-ciri khas atau fitur yang diberikan kepada si AI ini. Nah, kemudian terkait dengan cyber attack plus AI dan eskalasi, bagaimana apakah ada mekanisme untuk pencegahan? Yang bisa mencegah itu hanya satu, manusianya, ya, manusia. Karena teknologi ini kan dual, bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejahatan. Yang bisa mencegah eskalasi yang menjadi buruk itu adalah manusia itu sendiri. Ya. Itu kuncinya di situ. Nah, sekarang kita melihat case di Middle East, ya, di Timur Tengah. Yang bisa menghentikan eskalasi itu adalah negara yang berkonflik. Gitu. Gitu ya, Mas Farhan. Baik, terima kasih Prof. Arwin. Ya. Apakah masih ada Mas Andreas? Masih banyak sih, tapi kayaknya kita cukup satu dulu aja ya Prof ya. The last question, karena panjang ya. Yang lainnya boleh dikumpulkan, nanti bisa dijawab. Nanti bisa dikompilasi ya. Mungkin pertanyaan terakhir ya Prof ya. Ya. Ini ada dari Raja Akbar Maulana. Izin bertanya Pak, apakah cara kerja Iron Dome yang digunakan oleh IDF juga berbasis pada penggunaan cyber? Iron Dome mungkin konsepnya itu adalah sensor. Ya, sensor. Dan tentunya di situ juga ada elemen cyber yang dilekatkan ya, karena dia kan harus mendeteksi target, mendeteksi kehadiran dari rudal atau drone yang memasuki ruang udara. Tapi kunci utama adalah pada sensor. Nah, sensor sangat banyak. Kalau kita sensor menggunakan satelit, menggunakan pesawat surveillance, dan mereka terhubung satu dengan yang lainnya, itulah terbentuk sebuah ruang cyber. Ya. Nah, di situ ada pertukaran data, ada pengiriman data yang nantinya akan mengaktifkan misail untuk mencegat rudal atau drone yang diluncurkan oleh pihak lawan. Itu jawaban saya. Alright, mari kita tutup dengan takeaways ya. Takeaways ada 5 hal yang pakai bahasa Indonesia ini ya, supaya clear semuanya. Bahasa cyberspace telah menjadi sarana strategis dalam berinteraksi antar negara, karena simpel saja, kalau ada ransomware terhadap bank negara, apa yang terjadi? Ya, itulah simpel. Atau terjadi serangan cyber terhadap elemen-elemen strategis di suatu negara, misalnya leadership-nya, kemudian esensial organiknya, atau infrastruktur yang berhubungan dengan kehidupan masyarakatnya. Kemudian cyberspace tidak terbatas geografi, namun, nah itu dia, telah digunakan untuk melumpuhkan satu negara. Ya. Nah, cyberspace operation dapat membuka jalan, ini ya, saya akan membukanya bagi invasi via domain perang yang lainnya, misalnya lewat domain darat, laut, udara, atau luar angkasa. Ya. Jadi ketika semua komponen pertahanan itu dimatikan dengan serangan cyber, dengan cyberspace operation, maka itu membuka kesempatan terbukanya jalur untuk melakukan invasi melalui domain perang yang lainnya. Apa sih keunggulan cyberspace operation? Adalah kemampuan pada parallel attacks. Dengan adanya AI, maka itu akan memperkuat cyberspace operation karena menjadikan sistem beroperasi 24 jam, 7 hari tanpa lelah. Kecuali sumber energinya dimatikan.
Saya kira demikian, teman-teman sekalian. Ini adalah nomor kontak saya, kemudian email, ada profil saya di LinkedIn. Silahkan kalau Anda ingin berkomunikasi dengan saya, berdiskusi setelah event ini. Demikian semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada webinar malam ini. Demikian, Mas Andreas. Siap, Prof. Terima kasih buat sharing ilmu ke kami ya, Prof ya, junior-junior. Mungkin sebelum penutup, boleh kita foto bareng kali ya. Mungkin teman-teman bisa nyalain kameranya kalian masing-masing. Kita nanti ambil screenshot ya. Oke, sekarang stop sharing. Oke, right. Oke, kamera saya on kan? Boleh di-onin teman-teman, kita take a picture sebentar. Kayaknya masih pada malu-malu nih, Prof. Baik, kalau gitu, sebelumnya terima kasih, Prof, udah bantu kami ya sebagai advisor di Hackpoint. Harapan kami besar tetap bisa Prof membantu kami, membimbing kami, dan meng-guide kami lah ya, supaya kita jadi tumbuh kembang menjadi anak bangsa yang bisa saling backup satu sama lain dan saling kuat satu sama lain gitu. Mungkin sekian dari saya, Prof. Selamat malam, izin teman-teman, terima kasih semua. Oke, terima kasih semua teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Om Andres, izin materi gimana ya? Materi ada di grup ya, nanti maksudnya ada kontribusinya ya, tergantung sertifikat atau materinya yang mau diambil. Untuk supaya kapasitas saat ini kan mentok di 150, supaya kita bisa beli yang lebih besar lagi dan banyak sekali ilmu yang bisa di-share nantinya. Thank you ya. Om Andres, thank you Om Andres.